Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar info penting untuk P1, P2, P3, P4 untuk P3K Guru 2023, urutan prioritas P1 untuk penempatan P3K 2023 berdasar kebutuhan formasi di sekolah induk non-induk. Apakah Permenpan RB nomor 20 jadi regulasi P3K 2023? Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik terkait dengan urutan prioritas P1 untuk penempatan P3K Guru 2023, itu berdasarkan kebutuhan formasi di sekolah induk dan unduk. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kita lihat ya bahwasanya jumlah P1 yang sudah terangkat menjadi ASN P3K itu berjumlah 130.000 ya 882. Nah, sedangkan sisanya itu berjumlah 62.645 yang diprioritaskan untuk dituntaskan di P3K Guru tahun 2023. Yang mana dalam hal ini itu terbagi dalam dua kategori ya. Yang pertama 45.307 dan 17.382. 45.307 ini itu terdapat kebutuhan Bapak Ibu ya, itu terdapat kebutuhan. Jadi diperlukan koordinasi dengan Pemda sehingga bisa diangkat pada seleksi berikutnya, tepatnya di P3K Guru tahun 2023. Sedangkan yang 17.382 ini itu tidak terdapat kebutuhan ya. Itu tidak terdapat kebutuhan sehingga nantinya harus untuk bisa dituntaskan menjadi ASN P3K yang 17.382 ini masuk dalam kategori mapel berlebih atau mapel gemuk. Jadi Kemendikbud sepertinya akan mencoba menata ulang peta linearitas Bapak Ibu ya, menata ulang peta linearitas agar 17.382 P1 ini itu bisa diakomodir menjadi ASN P3K. Tentunya seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa untuk urutan ya penempatan bagi pelamar prioritas di seleksi P3K Guru 2023 itu kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan P3K tahun 2022. Kenapa? Karena kemungkinan regulasi yang digunakan itu adalah menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Yang mana di sini untuk seleksi penempatan nantinya tentunya akan memprioritaskan guru lulus passing grade Bapak Ibu ya. Yang pertama itu urutannya adalah THK2 P1 ya. Yang pertama itu adalah THK2 P1. Kemudian guru non ASN sekolah negeri yang lolos PG, baik yang masa kerja 3 tahun ke atas atau 3 tahun ke bawah, intinya lulus PG. Kemudian yang ketiga lulusan PPG ya. Kemudian yang keempat itu adalah guru honorer swasta. Itu yang akan menjadi prioritas Bapak Ibu ya. Menjadi prioritas pengangkatan pada seleksi P3K Guru di tahun 2023. Nah, bagaimana dengan THK2 yang masuk dalam kategori P2 dan guru honorer negeri yang masuk dalam kategori P3? Untuk P2 dan P3 itu belum ada kejelasan dari Ibu Nunuk Suryani Bapak Ibu ya. Belum ada kejelasan. Kenapa? Karena kita lihat bahwa untuk P2 dan P3 itu tidak melalui tes kompetensi ya, tidak melalui tes kompetensi dan tidak ada indikator kelulusan passing grade. Berbeda dengan P1, itu dipastikan di tahun 2023 nantinya itu tidak perlu lagi dites. Sisa menunggu penempatan saja khusus P1 Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan P2 dan P3 kita wajib untuk tetap menunggu informasi terbaru dari Kemendikbudristek. Bagaimana nasib P2 dan P3 ke depannya. Ya, seperti itu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini.
Nah, berdasarkan Peraturan Menteri ya Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung cek saja ya. Nah, di sini kita lihat ya untuk urutan penempatan ya. Untuk urutan penempatan kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu pasal 1 bahwa pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas. Yang pertama itu adalah P1, P2 dan P3. Nah, untuk urutan penempatan nantinya di P3K Guru 2023 kemungkinan besar itu tidak akan jauh berbeda dengan P3K 2022. Kenapa? Karena regulasi nanti di P3K Guru 2023 itu tetap akan memprioritaskan P1 Bapak Ibu ya. Ingat, itu tetap akan memprioritaskan P1. Jadi urutannya seperti ini. Yang pertama itu adalah THK 2. Ya, urutannya seperti ini. THK 2 dulu yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, itu yang pertama kali nantinya diangkat menjadi ASN P3K di P3K Guru 2023. Tuntaskan dulu THK 2 atau kategori 2 P1. Nah, seperti itu. Setelah itu barulah guru non ASN negeri ya. Guru non ASN negeri yang lulus passing grade atau P1 negeri itu menjadi prioritas setelah THK 2. Bapak Ibu ya, diingat catat itu. Kemudian ketiga lulusan PPG yang P1. Kemudian yang keempat adalah guru swasta. Nah, itulah 4 kategori, urutan 4 kategori yang akan diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K di seleksi P3K Guru 2023 apabila menggunakan regulasi Permenpan RB nomor 20. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan menggunakan regulasi Permenpan RB yang lain atau ada Permenpan RB yang baru? Insya Allah kami akan sajikan video berikutnya. Tapi saya yakin tidak akan jauh berbeda Bapak Ibu ya, tidak akan jauh berbeda karena tetap akan memprioritaskan pelamar prioritas 1. Yang admin tidak bisa jawab adalah P2 dan P3. P2 dan P3 ini menurut Ibu Nunuk Suryani itu belum ada kepastian apakah ikut observasi ulang, apakah tidak diobservasi lagi, apakah tidak dites lagi, atau apakah hanya tinggal menunggu penempatan. Untuk P2 dan P3 itu belum ada kejelasan. Jadi kita tunggu saja informasi terbaru lagi dari Kemendikbud terkait nasib P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ya perlu pahami bahwa di sini ya, ini dia ya, P1 THK 2 ya. Sorry. Nah, ini dia. Nah, P1 THK 2 belum resum dan status TP itu mendapatkan porsi kelulusan paling besar karena status sebagai P2 dan urutan prioritas paling di atas. Nah, ini pasti Bapak Ibu ya, karena memang pemerintah sudah sejak lama memikirkan bagaimana menuntaskan kategori 2 atau THK 2. Oleh karena itu THK 2 akan menjadi urutan pertama penuntasan di seleksi P3K Guru 2023 ketika lolos sebagai P1. Nah, jadi tenang saja ya bagi yang P1 THK 2. Kemudian kedua adalah P1 guru negeri belum resum status TP. Itu menjadi urutan kedua yang paling diprioritaskan setelah P1 THK 2, kemudian P1 lulusan PPG dan P1 swasta. Nah, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.